Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, orang tua mempunyai peran penting bagi anak. Harus siap belajar dan mengajar sang buah hati seumur hidupnya. Karena anak adalah titipan Allah yang harus dijaga. Maka Rasulullah SAW sangat marah dan benci kepada orang tua yang berbuat jahat kepada anaknya sendiri. Lantas, apa saja sikap orang tua yang tidak disukai Rasulullah SAW? Apakah orang tua juga bisa saja berbuat dosa kepada anaknya? Memaki dan menghina anak. Rasulullah SAW sangat tidak suka orang tua yang suka memaki bahkan menghina anaknya sendiri. Bagi orang tua, jangan pernah melontarkan ucapan buruk. Misalnya, mengatai anak bodoh atau kalimat kasar lainnya. Sikap tersebut termasuk dalam kategori memberi nama dan penilaian buruk kepada sang anak. Seorang lelaki pernah mendatangi Umar bin Khattab seraya mengadukan kedurhakaan anaknya. Umar kemudian memanggil putra orang tua itu dan menghardiknya atas kedurhakaannya. Tidak lama kemudian anak itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah sang anak memiliki hak atas orang tuanya?" "Betul," jawab Umar. "Apakah hak sang anak?" "Memilih calon ibu yang baik untuknya, memberinya nama yang baik, dan mengajarkannya Al-Quran," jawab Umar. "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ayahku tidak melakukan satupun dari apa yang engkau sebutkan. Adapun ibuku, ia adalah wanita berkulit hitam bekas hamba sahaya orang Majusi. Ia menamakanku Ju'lan atau kumbang dan tidak mengajariku satu huruf pun dalam Al-Quran," kata anak itu. Umar segera memandang orang tua itu dan berkata kepadanya, "Engkau datang untuk mengadukan kedurhakaan anakmu, padahal engkau telah durhaka kepadanya sebelum ia mendurhakaimu. Engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum ia berbuat buruk kepadamu." Rasulullah SAW sangat menekankan agar kita memberi nama yang baik kepada anak-anak kita. Abu Darda meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian. Maka perbaikilah nama kalian." Hadis riwayat Abu Daud. Suka membandingkan antar anak. Sikap pilih kasih orang tua kepada anaknya bisa saja terjadi namun jarang disadari. Contohnya, orang tua memberi lebih kepada anak satunya dan mengabaikan anak yang lainnya. Sikap ini tidak disukai Rasulullah SAW karena menjadi pemicu putusnya hubungan antara anak dan orang tua. Pilih kasih orang tua juga menjadi pangkal permusuhan antar saudara. Nu'man bin Bashir bercerita, "Ayahku menginfakkan sebagian hartanya untukku." Ibuku, Amrah binti Rawahah, kemudian berkata, "Saya tidak suka engkau melakukan hal itu sehingga menemui Rasulullah." Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah SAW sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu?" Ia berkata, "Tidak." Rasulullah SAW berkata, "Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu." Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu. Hadis riwayat Muslim. Puncak kezaliman dari sikap pilih kasih orang tua jika tidak bisa memunculkan rasa cinta dan sayang kepada anak perempuan yang cacat. Padahal tidak cantik dan cacat bukanlah kemauan sang anak. Justru setiap keterbatasan anak adalah pemacu bagi orang tua untuk lebih mencintai sang buah hati. Rasulullah SAW bersabda, "Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi." Semoga Allah
mengasihi orang tua yang membantu anaknya di atas kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Tidak memberi pendidikan yang baik. Tidak memberikan pendidikan yang baik dan maksimal adalah bentuk kejahatan orang tua terhadap anak. Perintah untuk mendidik anak adalah bentuk realisasi iman. Ini diberikan secara umum kepada kepala rumah tangga tanpa memperhatikan latar belakang pendidikan dan kelas sosial. Setiap ayah wajib memberikan pendidikan kepada anaknya tentang agamanya dan memberikan keterampilan untuk bisa mandiri dalam menjalani hidupnya kelak. Maka dari itu, berilah pendidikan yang bisa mengantarkan si anak hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Jangan sampai baik ayah ataupun ibu tenggelam dalam kesibukannya masing-masing, lupa mendidik dan mengajarkan anaknya dalam ilmu agama. Perintah ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surah Toha ayat 132. Mendoakan keburukan bagi si anak. Doa orang tua untuk kebaikan anaknya sangat mustajab. Di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul telah mengajarkan banyak hal tentang keutamaan doa seorang ibu. Di antara untuk kebaikan, doa orang tua untuk keburukan sang anak pun termasuk doa yang dikabulkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 doa yang dikabulkan: doa orang yang teraniaya, doa musafir, dan doa keburukan orang tua atas anaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Seseorang pernah mengadukan putranya kepada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bertanya kepada orang itu, apakah engkau pernah berdoa yang buruk atasnya? Orang itu menjawab, ya. Abdullah bin Mubarak berkata, engkau telah merusaknya. Na'udzubillah, doa buruk bagi anak adalah bentuk kejahatan yang akan menambah rusak si anak. Meskipun anak tersebut durhaka, tidak berarti mendoakan hal yang buruk bagi sang anak sendiri. Justru hal tersebut menjadi bentuk hukuman bagi orang tua atas semua lisan yang tak terkendali. Nah, sahabat beriman, itulah sikap orang tua yang tidak disukai Rasulullah SAW. Betapa beliau telah menunjukkan sikap lemah lembutnya, ia bersikap pada anak-anaknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kalian, yaitu orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan mengingat Allah dengan banyak. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.